Penembakan terjadi Selasa malam sekitar pukul 22.25 waktu Indonesia bagian Barat di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta. Korban bernama Sukardi, seorang anggota Provos dari Mabes Polri. Menurut saksi mata, suara tembakan terdengar 3 kali. Saat itu, korban tengah melintas di jalur lambat dari arah Jalan Diponegoro menuju Kuningan. Namun, di Jalan Rasuna Said tepatnya, di depan gedung KPK, Bribka Sukardi ditembak orang tak dikenal. Pelaku menggunakan sepeda motor dan menembak korban dari jarak dekat. Korban langsung terjatuh dan mengalami luka tembak di bagian perut dan dada dan langsung meninggal di tempat kejadian. Polisi langsung memasang garis polisi dan melakukan olah tempat kejadian perkara di sekitar lokasi kejadian. Dalam olah TKP tersebut, polisi menemukan 3 proyektil peluru yang terletak tak jauh dari lokasi terjatuhnya korban. Proyektil pertama berada di samping korban, proyektil kedua dan ketiga berada di trotoar. Belasan saksi yang melihat kejadian ini diperiksa. Pihak kepolisian belum mengetahui penyebab penembakan ini. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Selamat pagi, apa kabar? Apa kabar Indonesia? Pagi ini diawali dengan berita yang mungkin sempat menghenyakan Anda tadi malam. Ya. Ada peristiwa penembakan di depan gedung KPK terhadap aparat kepolisian, Bribka Sukardi. Dan gambar yang sedang Anda saksikan, pagi ini tadi kita melihat ada apel dari aparat kepolisian. Ya, di depan di kawasan kantor Pospol yang berada di Bundaran HI. Kami hadir setiap pagi menyapa Anda dari Bundaran HI ini tentunya tidak lebih tidak bukan adalah untuk memperbarui informasi bagi Anda. Begitupun juga aparat kepolisian yang bertugas bisa jadi mungkin dimanapun mereka berada untuk mengurai arus lalu lintas atau menjaga ketertiban pada saat aksi unjuk rasa berlangsung ataupun juga menerima laporan bagi Anda yang mungkin Anda mendapatkan satu kejadian yang tidak menyenangkan, entah itu pencurian atau apa. Yang jelas kita semua di sini bersama-sama bekerja untuk menjaga ketertiban, keamanan dan stabilitas kenyamanan masyarakat. Begitu. Nah, tapi apa jadinya kalau misalnya institusi ini dikoyak-koyak oleh pelaku-pelaku tidak bertanggung jawab ini? Iya, dan kami setiap pagi bersiaran di sini, tidak setiap hari juga kegiatan seperti yang sedang Anda saksikan di layar dilakukan. Seringkali kegiatan seperti ini, apel pagi dengan personil yang lebih banyak dari biasanya dilakukan jika sudah ada informasi mengenai rencana aksi unjuk rasa. Memang kita harus bertanya ini kepada pihak berwajib, dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya. Tapi sejauh ini tersambung di ujung telepon ada Inspektur Jenderal Polisi Roni Sompi, Kadif Humas Mabes Polri. Ini kita akan mengupdate informasi terkait apa yang terjadi di Jalan Rasuna Said tadi malam yang menewaskan Bribka Sukardi. Selamat pagi Pak Kadif Humas. Selamat pagi Pak Arief, selamat pagi Mbak Indi. Selamat pagi. Bapak ingin bertanya langsung pada intinya Pak. Semua masyarakat bertanya-tanya siapakah pelaku penembakan yang terjadi tadi malam di depan gedung KPK Pak Roni? Ya, jadi memang informasi kita peroleh dari masyarakat. Tadi malam kita mendapatkan masukan-masukan tentang ciri-ciri pelaku menggunakan sepeda motor. Kami masih menghimpun lebih cermat apakah dia menggunakan 1 sepeda motor atau 2 sepeda motor. Yang jelas mereka paling tidak ada 2 orang. Sepertinya korban ini sudah dibuntuti. Jadi pas di depan KPK korban ditembak dari arah depan. Jadi dari arah depan. Padahal yang bersangkutan sedang melakukan tugas. Oleh karena itu, sejak tadi malam kita sudah melakukan pengolahan tempat kejadian perkara. Kita menemukan beberapa selongsong dan juga proyektil peluru yang nantinya bisa menjadi jejak untuk kita menemukan siapa sebenarnya yang memiliki selongsong dan proyektil peluru itu.
yang nanti akan menjadi penanggung jawab penembakan. Kita akan cari, sudah dilakukan otopsi kepada korban, ada 4 lubang peluru di tubuh korban. Sekarang ini korban sudah kita serahkan kepada keluarganya. Kebetulan korban tinggal di sebuah asrama Mabes Polri di Cipinang, dan rencananya dimakamkan hari ini juga di taman di TPU Kemiri, Sunan Giri, Rawamangun, Jakarta Timur. Ya, Pak Kadif. Ya. Pak Kadif, mohon maaf saya menyela, Pak. Gedung KPK adalah bisa dikatakan menjadi saksi bisu dari peristiwa tertembaknya almarhum Bribka Soekardi. Apakah kepolisian sudah mengamankan beberapa alat bukti begitu ya? Mungkinkah CCTV yang merekam kejadian di depan gedung KPK itu, Pak? Ya, jadi kebetulan tadi malam salah satu pimpinan KPK, Pak Bambang, masih berada di kantor beliau dan sempat menyaksikan korban tergeletak setelah penembakan. Kemudian dari KPK juga sudah menyerahkan dokumen berupa rekaman CCTV yang memang ada kameranya di depan kantor KPK. Mudah-mudahan dari rekaman itu kita juga bisa. Sejauh ini apa, Pak, yang bisa dianalisa dari gambar tersebut, Pak? Ya, sementara ini masih diteliti oleh tim penyelidik. Kami belum bisa menyampaikan kepada masyarakat. Mohon waktu, kita sedang berkonsentrasi untuk meramu semua hasil pengolahan tempat kejadian perkara, ditambah dengan keterangan-keterangan yang kita peroleh dari masyarakat, terutama para saksi mata yang memang betul-betul melihat pada saat kejadian, termasuk hasil otopsi yang kita lakukan ini hari. Oleh karena itu, nanti kita rumuskan setelah hasil pengolahan TKP dan semua yang kita peroleh ini untuk kita simpulkan ke arah mana kita akan melakukan pencarian kepada pelaku penembakan ini, Pak Arif dan Mbak Indi. Ya, Pak Roni, kalau tadi Anda mengatakan kemungkinan besar pelaku sudah membuntuti sejak dari Tanjung Priok ya, Pak ya. Nah, keterangan ini apakah didapat dari sopir-sopir yang lain dan apa indikasinya, Pak, bahwa ada 2 motor yang membuntuti sejak Tanjung Priok hingga Rasuna Said? Ya, jadi kemungkinan sudah dibuntuti apakah dari Tanjung Priok atau di tengah jalan antara Tanjung Priok dan lokasi tempat kejadian perkara. Ini kita masih berupaya untuk mengumpulkan keterangan-keterangan sehingga kita bisa memperkirakan kepastian kemungkinan latar belakang kejadian ini yang sebenarnya. Apakah ini latar belakang pribadi ataukah sama dengan kejadian-kejadian sebelumnya di mana Polri menjadi target penembakan oleh sebuah kelompok pelaku teror. Begitu, Mbak Iji. Baik, Pak Roni, kalau tadi Anda juga mengatakan bahwa pelaku menembak dari arah depan, artinya pelaku sempat berhenti dan kemudian turun dari sepeda motor atau melakukannya sambil dalam keadaan sepeda motor jalan, Pak? Ya, sementara itu memang kita masih berusaha menyimpulkan karena saya belum mendapat informasi secara resmi dari penyelidik. Karena tim penyelidik tadi malam bekerja keras untuk mendapatkan informasi-informasi. Mungkin setelah ini mereka akan memberikan informasi, kita akan bagikan kepada masyarakat melalui TV One, melalui media. Mohon sabar untuk kita berusaha untuk mencermati semua hasil penyelidikan mulai dari tempat kejadian perkara, Mbak Indi. Baik. Kemudian dari CCTV, Pak, apakah wajah pelaku terlihat dengan jelas atau ditutup dengan helm rapat, Pak Roni? Ya, itu tentu kita berharap bahwa dari hasil rekaman CCTV itu kita bisa memperoleh data yang sangat kuat. Mudah-mudahan hasil tayangan yang bisa kita peroleh
kita teliti dengan cermat, kita sampaikan kepada masyarakat setelah kita mengetahui kalau memang ada wajahnya secara jelas, kita langsung tayangkan berupa foto. Namun kalau masih samar-samar, kita upayakan membuat sketsa. Paling tidak semua gambaran tentang pelaku ini bisa kita ramu untuk kita upayakan menjadi target pencarian pelaku penembakan tersebut, Mbak Indi. Baik, Pak Kadif, saya ingin mengajak mungkin pandangan Pak Kadif, saya ingin memberitahukan kepada Pak Kadif gitu bahwa di Bundaran HI saat ini ada apel semacam kesiagaan dari aparat kepolisian gitu Pak Kadif ya, yang berada di depan kantor Pospol Bundaran HI begitu. Nah pun juga di Jawa Pos Pak, koran hari ini ada wajah Pak Wakapolri, Pak Komjen Pol Ugroseno yang juga memberikan pernyataan kurang lebih seperti ini Pak. Saya tidak bisa sembarangan memberi pernyataan, yang jelas kami telah memerintah personel jangan bergerak sendirian. Apakah mulai hari ini Pak bisa dikatakan mungkin kepolisian siaga 1 begitu Pak? Dan juga mungkin akan ada penambahan personil terkait juga dengan lalu lintas dan juga pengamanan lainnya begitu di jalan raya begitu Pak? Ya, untuk pelaksanaan tugas seperti biasa, Polda untuk wilayah Jakarta dan sebenarnya ini memang menjadi bagian dari wilayah Polda Metro Jaya. Kapolda Metro Jaya pasti sudah merencanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana agenda kegiatan masyarakat, dan apabila akan ada unjuk rasa, Kepala Operasi Polda Metro Jaya sudah menyiapkan pengamanannya, dan masyarakat silakan melakukan kegiatan seperti biasa. Kita akan berupaya melancarkan arus lalu lintas, walaupun padat, kita tetap bekerja seperti biasanya. Jangan khawatir, polisi pasti hadir di tengah-tengah masyarakat. Ini menjadi bagian dari konsekuensi tugas kepolisian, dan hal-hal yang berkaitan dengan serangan terhadap kepolisian. Di sini saya mengimbau kepada masyarakat sebagai stakeholder Polri, semua unsur sebagai bagian dari anak bangsa, kita melihat apabila serangan ini ingin mengganggu kegiatan negara dalam hal pemerintah mengamankan negara kita, ini kita perlu ada kebersamaan untuk melakukan pencegahan. Kekuatan pencegahan keamanan itu ada di masyarakat. Oleh karena itu kita Polri menjamin kepada masyarakat bahwa Polri mendampingi masyarakat untuk membangun bagaimana kita kuat menghadapi serangan-serangan teror yang ingin melumpuhkan kemampuan kita mengamankan negara ini. Begitu Mbak Inji, Mas Arief. Baik, Pak Kadif, kami atas nama TV One turut berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya Pak Kadif Humas. Mohon ini bisa disampaikan kepada pihak keluarga almarhum Bribka Soekardi. Kami akan sampaikan. Baik, Pak Kadif, tetap semangat institusi Polri kita. Terima kasih atas waktu Bapak bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia. Dan kabarnya Indi, ini Kapolri Jenderal Timur Pradopo sudah tiba di rumah duka, berada di kawasan Cipinang. Kita bisakah mungkin ingin melihat dulu gambar dari rumah duka di kawasan Cipinang? Sesaat lagi kami akan menghadirkan informasi tersebut untuk Anda. Ya, kami akan kembali dengan situasi terkini di rumah duka. Sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia, di belakang kami aparat kepolisian masih terus melakukan semacam briefing begitu ya pagi ini, dan masih terus dilakukan. Kita harus segera menuju ke rumah korban ya, Vi? Kabarnya saat ini Jenderal Timur Pradopo, Kapolri, sedang menyampaikan pernyataan kepada rekan wartawan. Iya. Ya. Mario, silakan. Ya, Rivi dan Dini, saat ini saya berada di Asrama Polri Cipinang, di rumah duka Bribka Soekardi yang malam tadi ditembak oleh orang tidak dikenal di depan gedung KPK. Untuk mengetahui keadaan seperti apa, saya akan minta tanggapan dari Kapolri Jenderal Timur Pradopo. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Bapak bisa dikomentarkan tentang penembakan ini, Pak? Tentunya yang pertama kita sampaikan kepada masyarakat bahwa dalam melayani itu yang terjadi. Kemudian kita juga berusaha keras untuk ungkap kasus ini. Dari beberapa TKP terdahulu,
kita sudah tentukan ada 2 tersangka. Kemudian tim terus bergerak. Kemudian yang satu ini tentunya ada tim lagi. Kita tunggu dalam arti secepatnya kita bisa ungkap kasus ini. Langkah-langkah oleh Polri untuk mengungkap sebanyak mungkin, sebanyak pertanyaan. Sebanyak pertanyaan mungkin. Olah Kita harus briefing. proyektil kita analisis di laboratorium forensik. Sekali lagi itu bahan semuanya termasuk saksi-saksi di dalam pengungkapan kasus ini. Apakah ini ada kaitannya dengan beberapa penembakan polisi yang terjadi kemarin, Pak? Sekali lagi, untuk kaitan tentunya kita masih memerlukan beberapa proses ya. Wah, masih menjadi yang pertama, kemudian pengungkapan yang bagian yang selanjutnya tentunya sekarang sedang bekerja keras. Harapan ke depannya, Pak, untuk kinerja polisi sendiri, apakah ada ketidakpuasan dari masyarakat hingga menimbulkan kekerasan ini, Pak? Intinya begini, polisi terus bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Saat tentu ini terus meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Untuk keluarga yang ditinggal, Pak, adakah jaminan dari kepolisian, istri dan anaknya, Pak? Semua tentunya bagian daripada organisasi, bagian daripada institusi untuk bagaimana menyelesaikan daripada keluarga korban sebagai anggota Polri sudah ada standar untuk menyelesaikan permasalahan itu. Dan apakah ada tanggungan dari polisi untuk keluarga yang ditinggalkan, Pak? Tentunya semua menjadi bagian yang utuh bagaimana organisasi ini tetap memberikan semangat. Apakah bisa berpesan kepada masyarakat, apakah keadaan Jakarta seperti ini tetap aman? Masyarakat Kerjasama dengan Polri, terutama bagaimana mengungkap kasus ini cepatnya, bagi yang melihat, bagi yang tahu, untuk bisa bekerjasama dan memberikan informasi. Terima kasih, Bapak. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Sekali lagi, saya lihat juga wawancara singkat saya Kapolda Timur Paduko, dan saat ini saya sedang baru untuk bisa mewawancari salah satu anak dari almarhum Bribka Soekardi ya. Dan Mas Henry dan Timur Paduko baru saja meninggalkan. Baik, Dani. Tadi saya melihat ada putri dari almarhum Bribka Soekardi ya. Iya, mungkinkah kita bisa berdialog dengan keluarga ya almarhum gitu? Mungkin di segmen selanjutnya ya. Kita akan kembali lagi pada Mario Dani langsung dari rumah duka di kawasan Cipinang, Jakarta Timur. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia. Kembali bergabung bersama Mario Dani yang berada di rumah duka di kawasan Cipinang, Jakarta Timur. Mario. Ya. Sudah bersama dengan putri almarhum Bribka Soekardi yang malam tadi ditembak oleh orang tidak dikenal di depan gedung KPK. Dan saya akan bertanya sedikit tentang kepribadian dari sang ayah dari Mbak Dita ini. Selamat pagi, Mbak Dita. Kami terus berduka cita atas kematian dari Bapak. Boleh saya bertanya sedikit, adakah firasat sebelum kejadian tadi malam ini, Mbak? Sudah di kuliah nih, di tempat kuliah. Itu tuh bawaannya pengen marah-marah aja, nggak tahu kenapa. Tapi kalau misalnya ibu nih udah pulang dari tempat kuliah, ibu tuh udah dari kemarin badannya udah lemes aja. Aku kira ibu sakit, kenapa? Badannya ini panas dingin. Badannya panas dingin, ternyata ada kabar kayak gitu malamnya. Untuk keseharian sebagai ayah, sosok seperti apakah Bribka Soekardi ini, Pak, di mata Mbak Dita? Baik, tegas, tanggung jawab. Dia gimana ya? Emang ayah tuh pendiam orangnya. Dia emang suka, ayah tuh kalau ada apa-apa ngomongnya ke saya. Jadi kalau misalnya pernah tuh waktu itu curhat, ya udah ngomongnya ke saya. Ya, dia gitu deh. Ya udahlah. Apakah ada pesan terakhir dari
Pak Sukardi sendiri kepada anggota keluarga sebelum ia meninggal? Kalau pesan sih nggak ada. Soalnya pas ayah juga pesan-pesan kayak gitu mah udah sering dibilang sama saya, bilang UP ini anak pertama, harus jadi panutan adik-adik gitu. Harus bisa ngebimbing adik-adiknya, kamu tuh harus bisa lebih sukses, kamu tuh awal kesuksesan. Jadi kalau kamu sukses itu, jadi adik kamu juga bisa ikutan sukses gitu. Kayak gitu deh. Apakah Pak Sukardi dikenal mempunyai musuh? Enggak. Ayah baik kok. Ayah baik, dia orangnya gimana ya? Dia malah suka nolong. Kalau emang jujur, pokoknya dia namanya buat bohong aja mikir buat 1000 kali tuh. Dia pokoknya ya kalau emang adanya itu, ya itu. Dia nggak suka neko-neko ayah. Tadi kami sempat berbicara atau berbincang kepada rekan dari Pak Sukardi, dan dia dikatakan memang polisi yang jujur dan baik hati. Namun pernyataan dari Wakapolri Komjen Pol Groseno tadi malam adalah beliau tidak bekerja sesuai SOP pada dinas tadi malam ini. Tanggapannya? Enggak, yang saya tahu itu ayah tuh kalau emang kerja ya udah kerja aja, nggak kemana-mana, udah. Sebagai petugas polisi, apakah Bapak memang jarang pulang ke sini? Dibilang gimana ya, kalau emang ada kerjaan dia pulang. Kalau misalnya nggak ada kerjaan ya udah pulang. Tapi kalau misalnya ada ke kantor ya udah kantor gitu. Terima kasih atasnya, dan kami sekali lagi menyampaikan rasa sungkawa sedalam-dalamnya. Demikian tadi wawancara singkat dengan putri dari almarhum Bribka Sukardi. Bribka Sukardi tadi malam ditembak sekitar pukul 22 lewat 10 menit di depan gedung KPK, dan rencananya hari ini akan dimakamkan di TPU Kemiri, Sunan Giri, Jakarta Timur usai sholat zuhur. Demikian yang dapat saya kabarkan. Kembali ke Rivi dan Indi di Wisma Nusantara. Baik, Mario Dani dari Rumah Duka Bribka Sukardi. Terima kasih sudah mengabarkan untuk Apa Kabar Indonesia akan dimakamkan hari ini di Pemakaman Sunan Giri, Jakarta Timur. Betul sekali, dan tadi kita sudah melihat juga tadi putri dari almarhum mengatakan bahwa ayahanda adalah sosok yang disiplin, jujur, bertanggung jawab, baik hati. Betul sekali, Indi. Jadi kalau Byun dikatakan misalnya memiliki musuh atau memiliki orang-orang yang atau mungkin menyakiti perasaan orang lain, itu mungkin bisa dikatakan jauh lah dari apa yang dikatakan oleh putri almarhum tadi begitu ya. Ini semakin menegaskan apa sebetulnya motif dari para pelaku ini. Betul. Jika sudah menyasar Bribka Sukardi sejak dari Tanjung Priok hingga ke Rasuna Said, ini memang khusus menyasar Bribka Sukardi seorang atau institusinya, atau ada alasan yang lain? Ini mungkin akan menjadi satu pertanyaan yang harus dijawab sepanjang hari ini oleh beberapa pihak, khususnya mungkin kepolisian dalam hal ini. Dan kalau di awal perjumpaan kita di pukul 7 tadi saya mengatakan tidak ada yang memilih akan berakhir seperti itu. Tapi hadirnya kami di Bundaran HI dan juga aparat kepolisian yang menjaga keamanan ketertiban, baik itu lalu lintas ataupun tempat tinggal Anda, itu adalah pilihan mereka. Artinya ya apapun kemungkinan terburuk yang bisa terjadi kapanpun bisa saja terjadi terhadap mereka, begitu. Iya. Baik, kita mungkin akan menghadirkan lagi informasi terkait juga dengan pasca penembakan di Jalan Rasuna Said yang kemudian menewaskan almarhum Bribka Sukardi ya. Kita ingin melihat sesaat setelah kejadian memang terlihat ruas jalan di Rasuna Said tanpa pengang. Memang ini kejadian pun juga bisa dikatakan pada saat lalu lintas itu sudah mulai mencair ya, Indi ya. Pukul 22 lebih lewat 25 waktu Indonesia Barat. Iya. Itu kondisi di Jakarta sudah tidak sepadat sebelumnya. Betul. Apalagi kita mengetahui bahwa Rasuna Said seringkali sore hari hingga malam kurang lebih pukul 20.30 itu masih ramai dan macet. Betul. Tetapi pada saat tadi malam, pada saat kejadian sudah mulai lengang, walaupun belum sepi sama sekali. Betul, seperti yang kita lihat bersama di layar kaca, memang sesaat setelah kejadian
tampak ya jasad tubuh dari Bribka Soekardi masih tergeletak begitu di atas aspal depan gedung KPK. Bisa saja mungkin ada warga masyarakat yang melintas, tapi mungkin juga tidak berani mereka untuk mendekati tempat kejadian perkara begitu. Mengingat juga yang disaksikan adalah sosok mayat berpakaian institusi Polri begitu ya, masih lengkap pakaian seragam yang dikenakan oleh almarhum Bribka Soekardi ini. Bahkan masih menggunakan helm pengaman, belum sempat dilepas. Ya. Masih ada banyak pertanyaan, saya, Rivi, masyarakat juga yang sedang menyaksikan ini, siapakah pelaku? Betul. Tadi malam sempat ada saksi yang menyatakan bahwa pelaku menggunakan 2 sepeda motor, masing-masing 2 orang, berlari ke arah Mampang. Ya. Tetapi kemudian ada kesaksian lain yang menyatakan bahwa dari arah Rasuna Said, 2 sepeda motor ini berbelok menuju ke arah Slipi, menerobos Verboden. Betul. Dan belum diketahui dari situ apakah kemudian pelaku sempat ditangkap atau tidak. Tetapi yang jelas ada bukti-bukti lain seperti CCTV dari gedung KPK yang sudah diserahkan kepada kepolisian, masih dianalisa. Tentu saja saya, Rivi, dan masyarakat ingin segera mengetahui apa motifnya, siapa pelakunya. Mudah-mudahan ada jawaban hari ini. Oke, yang jelas juga ini PR dari pihak kepolisian masih belum selesai. Kasus yang terjadi di Pondok Aren, Tangerang, ini juga masih menjadi PR pihak kepolisian untuk membekuk pelaku yang saat ini masih buron. Ditambah lagi kasus yang terjadi di Jalan HR Rasuna Said ini pun juga akan menambah PR dari pihak kepolisian. Tapi sama-sama lah mungkin kita membantu pihak kepolisian dalam hal ini untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa hal-hal seperti ini, jaga stabilitas keamanan dan juga melihat situasi di kiri kanan kita, bila mana ada yang mencurigakan, ya bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian. Baik, apa kabar Indonesia masih akan terus kami lanjutkan. Jeda sesaat lagi, kami kembali. Kembali di Apa Kabar Indonesia, kita ingin mengetahui bagaimana suasana di tempat kejadian perkara penembakan tadi malam ya. Kabarnya sedang ada tim dari Puslapor sempat kembali hadir di kawasan di depan gedung KPK. Bukannya tadi malam juga sudah dilakukan olah TKP ya? Nampaknya pagi ini hadir lagi. Dan Mina Apratima akan segera mengabarkan untuk Apa Kabar Indonesia. Mina. Ini dan pemirsa, memang benar kurang lebih 1 jam yang lalu pihak dari Puslapor Kepolisian telah menyisir kembali area tempat kejadian perkara penembakan Bribka Soekardi di depan gedung KPK. Dan saat ini di seluruh jalur lambat, 2 jalur yang ada di jalur lambat ini sudah ditutup oleh pihak kepolisian. Pihak Puslapor mencari 1 buah proyektil yang diperkirakan masih hilang dan masih tercecer di lokasi kejadian. Dan apabila Anda melihat pemirsa di sini, ini merupakan tempat tergeletaknya Bribka Soekardi. Dan ini di sini Anda masih bisa melihat kurang lebih bekas dari kapur tempat ia tergeletak tadi malam, dan masih ada bekas darah yang memang belum hilang seluruhnya. Bribka Soekardi dikabarkan tewas setelah terkena 3 tembakan. 3 tembakan ini mengenai mengenai punggung sebelah kiri, kemudian dada bagian tengah dan perut di bagian kiri. Namun informasi terbaru yang didapatkan dari hasil otopsi di Rumah Sakit Polri, ternyata Bribka Soekardi terkena 4 tembakan, namun 1 tembakan yang berada di lengan kiri meleset sehingga proyektilnya memang masih dicari hingga saat ini oleh pihak dari Puslapor. Dan ketika kejadian ini pemirsa, pada pukul 10:20 kemarin malam, Bribka Soekardi sedang mengawal 6 buah truk yang berasal dari Tanjung Priuk, Jakarta Utara. 6 buah truk ini berisi alat-alat bangunan yang memang ingin menuju ke arah salah satu tower di Rasuna Said. Dan ketika kejadian, 6 truk berderet dari mulai jalan yang saya tunjuk di sebelah kanan saya ini ke arah kurang lebih 5 meter ke belakang. Dan hingga saat ini pihak atau saksi-saksi mata yang berjumlah 11 orang yang termasuk warga sekitar yang mendengar, kemudian juga supir-supir truk sudah diamankan oleh pihak kepolisian untuk diminta keterangannya.
Selain itu, ada dugaan dari pihak kepolisian bahwa tembakan yang mengenai Bribka Soekardi berasal dari sebuah senjata yang berjenis revolver. Namun hingga saat ini pihak kepolisian masih mencari atau masih mendalami lebih lanjut. Kemudian ada juga dugaan bahwa penembakan ini merupakan satu jaringan pelakunya dengan jaringan teroris Abu Robi. Dan selain itu pada saat kejadian pemirsa, berdasarkan rekaman CCTV yang ada di gedung KPK, terlihat bahwa pelaku ini menggunakan 3 motor. Jadi ketika mereka melakukan iring-iringan dengan Bribka Soekardi di bagian depan, 1 buah motor dengan 1 buah pengendaranya berhenti tepat di depan gedung KPK. Kemudian 2 buah motor dengan 1 motor berboncengan dan 1 motor sendiri. Mereka memepet atau mendesak Bribka Soekardi lalu melepaskan tembakan sebanyak 2 kali. Dan itu menyebabkan Bribka Soekardi terjatuh dengan posisi telentang dengan helm masih berada di kepalanya. Namun pada saat tembakan yang berjumlah 2 kali itu, Bribka Soekardi dikabarkan masih sempat bergerak dan lalu 1 orang yang mengendarai motor yang berhenti di depan gedung KPK dan berbaju merah, ia langsung mendekati Bribka Soekardi dan menembak dadanya dari jarak dekat. Dan ada dugaan bahwa pelaku ini kemudian mengambil senjata yang dibawa oleh Bribka Soekardi sehingga saat ini pun polisi masih menyelidiki kemana sebenarnya senjata dari Bribka Soekardi, apakah memang hilang dan dibawa oleh pelaku atau memang dari mulai kejadian Bribka Soekardi tidak membawa senjata tersebut. Karena menurut kabar dari Wakapolri tadi malam, Bribka Soekardi memang tidak dalam keadaan dinas dan ia pun mengendarai sepeda motor Honda Supra yang bukan merupakan kendaraan dinas dari Bribka Soekardi. Selain itu kami juga dapat mengabarkan kepada Anda bahwa pelaku yang berjumlah 4 orang menggunakan kendaraan motor bebek Vixion merah. Demikian, Indri kembali ke studio. Ya, Mina, tadi Anda mengatakan bahwa ada 4 tembakan begitu ya Mina ya. 3 diantaranya mengenai sasaran, artinya tubuh dari Bribka Soekardi, dan 1 lainnya hingga saat ini itulah yang masih dicari oleh tim Puslapfor yang masih berada di lokasi pagi ini. Bisakah Anda mendapatkan informasi dan menunjukkan juga kemana kira-kira arah dari peluru yang tidak mengenai jasad korban begitu? Apakah ke arah KPK atau mungkin ke arah jalan yang mengarah dari arah Tanjung Priuk menuju ke Kuningan begitu Mina? Bisa Anda tunjukkan? Ya, Rifadil, kami belum mendapatkan konfirmasi yang jelas mengenai kemana sebenarnya 1 proyektil yang dicari ini. Namun tadi kami sempat memantau bahwa pihak dari Puslapfor mereka mencari proyektil yang hilang ke arah sebelah kiri saya, yaitu ke arah jalur cepat di Jalan Rasuna Said. Mereka mencari proyektil di antara rumputan yang berada di sini, kemudian di sepanjang trotoar ini mereka mencari hingga ke bagian bawah dari trotoar. Ini, Arif dan pemirsa, ini sudah dicari oleh pihak kepolisian pada tadi malam dengan menggunakan penerangan bantuan dari KPK. Namun tadi malam mereka belum menemukan dan pagi ini mereka kembali mencari di bagian sisi sebelah kiri ini. Demikian Arif dan Indi. Ya, terkait dengan lalu lintas yang masih ditutup begitu ya, jalur lambat depan gedung, persis di depan gedung KPK yang masih ditutup ini, bisakah Anda memperlihatkan secara visual real time saat ini bagaimana arus lalu lintas yang terjadi di sana begitu? Artinya yang dari arah Menteng menuju ke Kuningan ataupun juga sebaliknya. Dari pantauan kami, sejak jalan ini ditutup karena ada tim Puslapfor yang melakukan penyisiran, Anda bisa melihat di jalan raya ini, pemirsa, ini terjadi kepadatan kendaraan. Dan kami memantau kepadatan kendaraan ini sudah terjadi sejak pukul kurang lebih 6:30 pagi tadi karena ada pengalihan arus di mana jalur lambat yang berada tepat di Jalan Rasuna Said yang berjumlah 2 jalur dialihkan seluruhnya hingga ke jalur cepat. Dan Anda juga bisa melihat di sini sepeda-sepeda motor ikut ramai masuk ke jalur cepat karena memang jalur lambat yang harusnya mereka pergunakan sudah ditutup dan tidak ada kabar atau tidak ada informasi hingga kapan penutupan jalan ini akan dilakukan karena memang pihak Puslapfor pun masih di lokasi untuk menyisir area ini. Demikian. Arif dan Mina, selain mencari proyektil peluru yang belum ditemukan, adakah target lain dari tim Puslapfor pagi ini di kawasan itu, Mina?
Menurut informasi yang kami dapatkan, tim Puslapor ini sebenarnya mencari dua hal. Yang paling pertama, mereka memang mencari proyektil yang lepas, dan yang kedua, pihak kepolisian masih mencari kemungkinan senjata yang diduga dibawa oleh Bribka Soekardi dibuang oleh pelaku di sepanjang jalan ini, karena menurut informasi yang kami terima tadi malam, pelaku setelah melakukan penembakan terhadap Bribka Soekardi, mereka kabur atau mereka lari dengan melawan arah dan menuju ke jalur utara dari gedung KPK, tepatnya ke arah Jalan Guntur. Demikian Indi dan Arif. Baik, Mina, sudahkah mungkin dari aparat yang berada di TKP saat ini sudah diketahui arah dari pelaku yang melakukan penembakan tadi malam sempat dikatakan kabur menuju ke arah Slipi? Apakah semuanya sudah ditangkap, Mina? Menurut informasi yang kami dapatkan, pengejaran masih dilakukan oleh pihak kepolisian, dan pagi ini sejak selesai autopsi pada sekitar pukul 6 pagi tadi, pihak kepolisian berusaha membuat sketsa wajah karena memang 11 saksi penembakan telah ditanya langsung setelah kejadian ini atau setelah penembakan ini, dan mereka memang sedang berusaha untuk menyebarkan sketsa wajah dari para pelaku. Dan kami juga sempat mendapatkan informasi bahwa sang tadi di depan pagar KPK dan menembak Bribka Soekardi tepat di bagian dada, sempat mengancam satpam KPK ketika mereka ingin kabur ke arah yang berlawanan arah. Mereka sempat mengancam dengan mengatakan mundur atau dengan menyuruh satpam KPK mundur, dan akhirnya mereka kemudian kabur ke arah Jalan Guntur di belakang KPK. Demikian, Indi. Baik, Mina Pratima, terima kasih sudah mengabarkan untuk Apa Kabar Indonesia. Indi, sedikit mungkin membahas dari apa yang tadi disampaikan terakhir, persis banget terakhir yang disampaikan oleh Mina begitu, bahwa sempat juga mengancam pihak keamanan dari gedung KPK. Artinya memang jelas di sini yang dibidik dan yang disasar adalah memang Polri, seperti itu ya. Atau mungkin juga individu dari pihak kepolisian tersebut begitu. Buktinya kan pihak keamanan, security gedung KPK tidak menjadi korban juga dari apa yang dilakukan oleh pelaku-pelaku tidak bertanggung jawab ini. Pertanyaan Rivi kemudian menjadi pertanyaan semua masyarakat juga, mudah-mudahan ada segera jawaban. Hari ini tadi Mina mengatakan sudah ada sketsa wajah yang dibuat dan harapannya segera disebarkan ke masyarakat. Ini untuk membantu segera ditemukannya para pelaku yang sampai sekarang belum ditangkap. Pemirsa, kami masih memiliki rekan kita Mario Dani di rumah duka di kawasan Cipinang, Jakarta Timur, dan juga Mina Pratima tadi di depan gedung KPK, yang mana nanti kedua rekan kita ini akan mengupdate lagi informasi terbaru untuk Anda sepanjang Apa Kabar Indonesia. Tapi kita nanti akan juga membahas terkait juga dengan penanganan terhadap tersangka QJ. Ya, ini masih PR yang lain lagi yang belum selesai. Dan sudah ada beberapa narasumber yang hadir juga di Apa Kabar Indonesia. Kita akan mengupdate-nya, kita akan membincangkannya saat lagi setelah jeda berikut.